Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak BK. Salam sayur Indonesia. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit penjelasan terkait teman-teman yang lama kenapa disarankan mengambil keuntungan sayur ecer itu dengan margin yang lumayan besar. Jadi bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan yang besar, tapi beberapa hal yang harus diperhitungkan. Salah satunya yaitu kondisi sayur seperti ini. Ini adalah risiko terbesar bagi pedagang sayur ecer yang dagangannya masih sisa sedangkan modal belum balik. Ini kita bisa lihat sendiri ya, biasanya memang lusuh, ini sudah busuk padahal kemarin itu masih bagus, segar, tapi ternyata hasilnya seperti ini. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi dengan sisa-sisa dagangan sayur kita. Ada yang lebih parah lagi sampai seperti ini. Jadi untuk teman-teman disarankan mengambil margin yang besar, salah satunya ya ini untuk menutup sisa-sisa yang kalau memang modalnya belum balik tapi tidak bisa dijual lagi karena rusak. Untuk pare yang kuning-kuning seperti ini juga merupakan risiko terbesar. Kemudian kalau pare epre lusuh seperti ini, nyenyeh atau busuk ya, terlebih di bagian daun-daun yang biasanya diikat, jadi kayak terkena aura panas gitu, akhirnya leleh. Kemudian untuk tomat-tomat biasanya yang terjepit atau yang seperti ini pecah, kadang memang tiba-tiba busuk, jadi yo murah-murah amoh ngono, itu juga termasuk risiko. Terus ada yang ini contoh yang terjepit ini ya, dari sananya biasanya sudah empuk, kemudian proses menggowo nih atau membawanya itu tumpuk-tumpukan, jadi menyeh. Terus untuk bungkul ini dari sananya padahal bagus sekali karena kebentur-bentur dagangan yang lain. Terus proses membawanya becake atau ojeknya itu kurang hati-hati, akhirnya jika satu hari lebih akan menghitam seperti ini. Seperti ini pembeli sudah pikir-pikir mau beli karena barangnya sudah jelek. Terus untuk selada lalap itu saya sering kali menjual lebih mahal karena contoh saja ini ya, ini kemarin itu 20.000 5 kilo, jadi 1 kilo itu cuma 4.000, saya jualnya 10.000 per kilo, jadi 5 kilo 20.000, kemudian saya jual cuma laku 2 kilo karena yo peminatnya sedikit dan barangnya seperti ini. Ini kemarin barangnya jan bagus sekali, tapi karena memang basah, akhirnya ketika dijual itu banyak yang seperti ini empuk-empuk blonjot ngono, akhirnya yang laku cuma 2 kilo. Tapi dengan menjual 2 kilo saja modal untuk selada lalat sudah kembali, yaitu 20 kilo. Nah itu salah satu keuntungannya. Kemudian untuk pakcoy kerusakan terparahnya seperti gambar ini ya, di bagian pangkalnya itu pecah, becek seperti ini terus pecah. Di sini kalau sudah seperti ini nggak bisa dijual karena pegangan dari daun-daunnya itu adalah pangkal yang di bawahnya ini. Terus cara menyimpannya supaya nggak pecah ya memang harus sebagian di dalam sebagian di luar seperti ini supaya udaranya keluar tapi tidak terkena panas. Ya sebisa mungkin seperti itu, kalau ditaruh di luar malah kering. Untuk terong alhamdulillah ini barangnya bagus meskipun sudah 2 hari, cuma ambles. Maksudnya ambles itu ketika dipegang agak gembos karena wenom. Biasanya kalau terlalu banyak benturan itu hitam dan bisa busuk seperti kena lalat buah gitu. Ya kalau terong seperti ini, saya cara menyimpannya masih tetap ditaruh di plastik dan dibuka bagian atas. Untuk terong bundar biasanya itu gosong,
yang awalnya kena benturan gitu, jika sudah lebih dalam 1 hari itu tiba-tiba gosong terus pecah. Cara menyimpannya pun juga sama. Kalau timun, untuk timun ini tua ya. Kalau tua itu awet sampai berhari-hari, nggak busuk, nggak pecah, nggak bonjrot, tapi biasanya rasanya berubah. Jadi untuk teman-teman kalau menjual timun diusahakan ambil untungnya banyak, karena beratnya itu tidak bisa dipecah, risikonya rugi di timbangan. Untuk wortel, target utama sekali jual itu habis, karena kalau nggak habis itu akan nyenyet seperti ini, bagian ujungnya becek. Kalau sudah becek nganu nggak laku, jadi biasanya malah menjadi bubur. Terus untuk kubis, carilah kubis yang bagus kalau bisa. Ini kemarin memang murah tapi ternyata dalamnya penuh dengan air. Kubis itu bisa menampung air hingga berhari-hari walaupun ditaruh di lapak terbuka seperti ini. Ini saya kipas-kipaskan, nanti kita lihat hasilnya. Airnya keluar ini ya. Ini padahal tidak saya pecah. Andai kan saya pecah menjadi 2, maka airnya akan lebih banyak lagi. Maka dari itu untuk kubis diusahakan sekali habis. Sebenarnya juga bisa sampai berhari-hari selama tidak banyak mengandung air. Pare, untuk pare memang targetnya sama seperti wortel, sekali habis, karena kalau nggak habis ya kuning seperti itu. Untuk labu saya memilih yang lebih tua karena dalam tekstur kulitnya lebih kuat dan tidak rentan benjut atau tergores dengan yang lain. Dalam segi rasa mungkin sama saja, tapi kalau dalam segi kualitas memang lebih bagus yang tua dalam segi keawetan bahan atau barang. Kalau yang muda itu memang bagus, empuk, enak mungkin, tapi kalau dalam 1 hari nggak habis, bahkan kadang belum saya jual itu sudah jamur karena nggak betah dengan aura panas atau tidak betah tergores dengan benda-benda yang lain. Jadi saya memilih yang biasa-biasa saja, walaupun harganya murah, setidaknya barangnya awet dan menguntungkan. Untuk yang lain seperti besai ini diusahakan perawatannya dibuka, ditaruh di tempat yang lapang seperti ini selama tidak terkena terik matahari. Karena kalau kamu taruh di peraram plastik seperti selada lalap sama sawi pakcoy, dia akan tambah rusak karena lembab. Kalau lembab, bagian pangkalnya itu akan busuk dan londot, jadi rusak, tidak bisa dijual lagi. Kalau untuk bungkul tetap ditaruh di luar seperti itu. Kubis pun juga, wortel sama, selama tidak terkena terik matahari. Kalau pre ditaruh seperti itu lalu dibersihkan. Dari sini sudah ada gambaran ya teman-teman. Nyapo kok acolnya larang-larang, yura larang aja nih juga badi oke, karena yaitu resiko kami lumayan besar, terlebih bagi sayur yang ecer, karena nanti kalau si saya kalau modal belum balik kan harapannya dijual lagi, tapi kalau busuk seperti itu kan wis muspro, uang nggak balik, modal nggak utuh, terus nggak untung. Terus untuk buah pun juga sama, jadi hal yang wajar untuk buah dan sayur itu memang mengambil marginnya lumayan besar untuk menutup kemungkinan terjelek, yaitu modal nggak balik sedangkan barang sudah hancur. Beda lagi kalau pengepul yang menjual dagangannya ke pedagang yang lain, itu ambil margin sedikit nggak apa-apa, ambil 1000 per kilo, tapi kan sekali jual kan 10-an kilo dan tinggal dikasih gitu saja. Wes gitu ya, ada gambarannya untuk teman-teman. Jadi saya sarankan bagi yang masih baru maupun yang belum tahu, usahakan jual margin yang lumayan besar. Selain itu tidak merusak harga, kalian juga nggak rugi. Ya mungkin kamu laris, tapi yo tinggal tunggu waktunya saja, nanti tiba-tiba modalmu habis gitu. Wes, terima kasih. Salam sayur Indonesia.